Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan serta teman-teman. Masjid kita sedang pembangunan yang luar biasa. Kita masih bisa hadir. Ambo tadi membayangkan kedinginan juasi di situ. So setiap mau kemari kan dingin tarui dulu. Tapi ternyata ini AC-nya AC alami yang luar biasa. Ini pintu gerbang ada di sana. Fastabiqul khairat. Oh, tuh. Kadang-kadang ditulis nah. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan hati oleh Allah untuk selalu berada dalam menjalankan ketaatan dan ibadah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan yang hadir rahimahumullah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, guru-guru, alim ulama, cadia pandai, hadirin kaum ibu bunda kandung, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang seperti ini tidak terlalu lama kalau lewat samo. Nah, tapi yang gara-gara ikul kadang tak ke masjid deh, masjid basira saya balik masjidnya. Nyodo je tu. Ha. Dua-dua saya ini jadi alasan. Ini jadi alasan tu. Nah, padahal yang seperti ini kalau dilihat masjid di zaman Rasul, tanah. Kalau sujud itu lengket di siku kasih itu, kreki itu. Awalnya pakai lapis, pakai tikar. Bersyukur awak itu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, umat Islam yang menanamkan investasi akhirat di masjid kita ini, semoga Allah melipat gandakan rezeki beliau. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jauh yang lebih baik di kehidupan akhirat nantinya. Rasul menyampaikan, man bana masjidan, siapa yang ikut membangun masjid Allah walaupun sedikit, sebesar apapun saja, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Amin ya rabbal alamin. Bu, boleh terang Bu? Lain. Enggak usah kepikir-pikirin lah, awak lah sejuk tu mah. Ayo. Aku tangga tu kau. Tangga aku nyebut tahu kalau kau. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang penting sekali hawa istiqomah taruh salat ke masjid. Itu yang berlalu. Salat 5 waktu. Kau dapat panuh kau ndaknya. Kau kan seketiknya kau. Ha, dari seketiknya tu. Ha, penuh hendaknya tu setiap waktu. Alhamdulillah. Kini hari ada hujan gitu kan. Dan setiap ada tantangan itu nilainya itu berbeda dari yang biasa. Hari elok, tarang, lancar, jalan bagus. Hari hujan, ada kendala, rantangan, tintangan banyak. Itu beda nilainya itu. Tidak sama. Karena mampu tidak kita dengan melalui yang seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau di hari elok, hari rancak kan awak biasa saya lah terbiasa ke masjid. Hujan saya ketik, mampu tidak kita menghadapi tantangan itu? Itu yang penting. Jadi oleh sebab itu jangan sampai gara-gara hujan
ataupun masjid kita becek menjadi alasan untuk kita menjalankan ibadah. Kau dapat modeko masa jiwa kau berkinci-kinci wasikudanya kau. Di tarasul nikmatnya dia bagaimana solat dalam kondisi yang seperti ini. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi karena masih dalam suasana lebaran, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima seluruh amal soleh dan amal ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu, seperti biasa dan kira kita menjelang sholat isya, agar terisi waktu kita di masjid kita ini, mudah-mudahan kita selalu mendapat naungan, lindungan, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita sekarang bicara masalah motivasi dan manfaat ataupun fadilah kita datang ke masjid, melangkahkan kaki. Kadang-kadang ada jo beranggapan wirid di masjid itu ndak bau orang dong. Berarti itu karena orang dong, bukan karena Allah. Karena ikhlas itu adalah berbuat satu-satunya adalah karena Allah. Tapi kalau ndak ada orang karena orang tu namanya riya dalam kajian ilmu tauhid. Berbuat bukan karena Allah, tapi karena orang. Gitu. Ndak baru orang salat masjid dah malih kok payahnya tu. Hati-hati tu. Jangan terjebak kita dengan bisikan-bisikan yang seperti itu. Tapi kita tetap istiqomah. Kita datang ke masjid dalam kondisi normal, dalam kondisi ada tantangan dan rintangan, mampu tak kita melalui itu, maka inilah yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang selalu istiqomah. Makanya doa kita itu diberikan kesehatan, umur panjang. Allahumma tawil umurana, kan panjang umur itu. Panjang umur itu makasihnya tidak harus sampai 90 tahun, 100 tahun, 150. Tidak harus seperti itu doh. Kalau 150 itu kan lah berubah bentuk tu. Bercamin sekut awak tu mah. Mencari wajah awak seorang lah camih awak tu. Apalagi kalau sampai 200 tahun. Tu lah batawi daguk je lutui tu mah. Tapi mau kasih panjang umur dalam tafsir dijelaskan adalah walaupun umur bilangan beliau itu sedikit, tetapi manfaatnya itu jauh. Bahkan masih disabui-sabui orang kebaikan. Walaupun beliau sudah berada di alam barzakh. Itu kan luar biasa itu. Yang menyambung ada. Kemudian juga kita selalu berdoa kepada Allah diberikan kesehatan. Itu memang betul Bapak Ibu. Kalau tidak sehat, sadang sehat oleh payah ya ibadah. Apalagi kalau sakit-sakit. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah diberikan kesehatan. Wasihah takah kalau dalam hadis, pergunakan sehat sebelum datang sakit. Karena awak harus menampu salah cik. Kalau tidak sehat, sakit. Kalau tidak duit, mati. Itu biasa tu. Dan itu memang sunatullah, tidak bisa kita hindarkan dan kita lalui saja. Kemudian kita mohon kepada Allah juga keistiqomahan hati Bapak Ibu. Karena istiqomah aku memang baik, luar biasa. Makasih Ustaz telah mengingatkan tadi. Ya jangan lupa wirid di Nurul Ihsan Arifin. InsyaAllah Ustaz. Ya kadang-kadang kalau tak dingin memang jadual sekali 3 bulan 4 bulan memang lupa Jadi itulah tugas kita takmil masjid itu, mengingi-ingihan guru-guru saya juga. Jadi sebelum nambah pai ingin lah guru dulu. Ya jangan lupa di tampil apa wirid pas malam gini loh. Jadi kami setiap malam Jumat loh Pak Ibu. Besok subuh barakahnya.
Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Allah menjanjikan, Allah membalasi bagi orang yang hadir ke masjid, musalla, majlis-majlis ilmu, majlis kajian-kajian agama, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orientasinya hadis ini hari Jumat, tapi tidak salah dipakai untuk majlis-majlis ilmu lainnya. Man ghasalah yaumal jum'ah, sia yang datang, sia yang mandi pada hari Jumat. Jadi Bapak, saudara-saudara umat Islam kaum muslimin yang laki-laki, sebelum pergi salat Jumat itu mandi dulu. Walaupun waktu sesak, usahakan mandi dulu. Man ghasalah yaumal jum'ah, sia yang mandi pada hari Jumat, waqtasalah, kemudian dia menyempurnakan mandi itu, bersih-bersih itu, summa baqara wa batakara, kemudian dia bersegera, capek-capek datang ke masjid. Jadi begitu bahasanya. Jadi kalau lah tiba hari Jumat itu, kayak tadi gitu kan, awak laki-laki itu mandi sebelum berangkat, capek-capek awak pai, ndak usah singgah kaninyo, singgah di kadai, singgah sampai kawan, nah bekol azan jurang tiba masjid. Nah itu ndak baik itu. Kemudian wa masa walam yarkab wa dana imam, kemudian dia tidak bercakap sia-sia, bercakap mengucapkan kata-kata yang perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Kemudian dia mendekat kepada imam, kepada khatib, kepada sumber ilmu itu. Kemudian wastama'a, mendengar, fokus. Makanya hari Jumat itu awak datang, ambil tampik paling di muka. Nyo kadang lai capek tiba tapi duduk paling belakang lo, main handphone lo di situ sampai orang kamai. Itu kan siu-siu itu, lagah nama itu, perbuatan sia-sia. Jadi istama'ah, mandanga. Kemudian walam yalgha, tidak melakukan perbuatan sia-sia. Ini kajian hadisnya. Kana lahu bikulli khutwatin ala amala hasanah. Dari tiap-tiap langkah yang awak langkahkan ke rumah saji itu, pada hari Jumat tu, kalau awak kini pergi ke majlis taklim, majlis ilmu, wirid gua, setiap langkah yang awak langkahkan itu dibalasi oleh Allah, balasannya yaitunya amalus sanah, setahun amal kebaikan, siyamuha wa qiyamuha. Jadi pahala siam setahun, pahala qiyam setahun. Qiyam tu solat malam. Ibu pernah mencoba puasa sunnah setahun tak berhenti? Pernah bu? Ini sunnah enggak? Enggak. Ambo enggak ya pernah dah. Kalau ingin dapat pahalanya, hadir di wirid. Itu kesimpulannya tu. Setiap wirid, baik wirid malam ataupun wirid subuh, kalau ada datang. Panek-panek awak, biarlah panek-panek di kau jo. Mohon maaf Bapak Ibu, tu bahasa kampung ambo tu di kau gitu kan. Bahasa apanya tak tu. Dicuba jo datang. Lai lambe-lambe, lai bensui-ensui. Ya, datang jo awak. Hujan hari Bapak Yuang. Kalam hari Bapak senter. Menado senter sigi. Di kampung ambo sigi nama dulu tu mah. Colok. Ndak, daun karambi itu yang lama sih, yang kariang tu di KB, jitu pakai surau tu, sigi nama di kami itu. Alam busung, kami sigi nama itu. Daun karambi itu, daun karambi yang mati itu, kan lah kariang tu di KB, enggak sepanjang gua. Jitu pakai surau tu, tiba surau padam. Kau nak kau pulang kau bisa dah, kalam kau. Gitu. Macam tu, kini listrik lah dah. Tarang ada tu datang juga. Karena balasan satu langkah bikulli
dari tiap-tiap langkah. Ibu kan bapak kan melangkah tadi itu. Tak ada orang yang pakai Honda doh. Yang bos lihat tadi dah Honda nak buat di luar doh itu kan. Ambo soalnya ingin berjalan tadi itu, tapi dah jauh dari Koranjai kan. Kan susah aja belok ke tiba siko. Jondo balik malam tiba semuanya gitu kan. Jadi tiap-tiap langkah yang kita langkahkan dibalas 1 tahun pahala puasa, sunnah dan salat malam. Luar biasa. Jadi oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, mari ramaikan masjid awak. Karena awak yang akan meramaikannya. Karena balasan yang Allah siapkan sangat luar biasa. Yang begitu hebatnya janji-janji Allah terhadap hamba-hamba yang selalu istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah. Kepetang awak salat hari raya di siko Pak? Alhamdulillah, kecambu ke siko lah. Ke siko bagi cik-kincik tu mah. Tak temuik dah lapangan. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ada yang bertanya boleh Bapak-ibu. Kajian hadis kita. Jadi ternyata sangat penting sekali. Karena ada orang menyatakan, mangalah kalau masaji wirid begini di YouTube tu banyak tuh. Di TV banyak, radio banyak, di buku banyak tuh. Sumber ilmu tu banyak tuh. Iyo. Banyak. Di YouTube tu gagah-gagah lu, hebat-hebat lu ilmu di situ. Ilmu ya, dapat. Ini ada 2 tuh. Rabbi zidni ilman, itu ilmu. Warazukni fahman, belum tentu kita faham. Kalau ragu awak kasih aku bertanya ke ustaz di YouTube tu, ke di teleponnya mau bisa. Gitu. Jadi ternyata bukan YouTube-nya yang menjadi masalah, tetapi langkah kaki awak tu yang diperhitungkan oleh Allah. Kayak ibu tu kan tiba je tu walaupun kami lah mulai gitu kan luar biasa tu. Jadi kalau ada yang di rumah boleh datang, kami tunggu saja kerajo, gitu. Menjelang waktu Isya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi mari kita sama-sama tetap istiqomah hadir di majlis kita, majlis ilmu di masjid. Yang pertama, kalau yang bertanya boleh Bapak Ibu. Yang kedua, Allah membukakan, memudahkan jalan seseorang itu menuju surganya Allah kalau dia selalu hadir di majlis ilmu. Kadang-kadang orang kan tak peduli tu. Wirid seorang lah kan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, awak apalagi awak lanang gaya-gaya, awak nantu tu, awak pensiun kau, jangan di rumah julai. Biarlah umur waktu di masaji. Kalau tak ada karajo, yang penting bana, duduk di masaji. Tak ada wirid dah. Siap solat maghrib, tak usah pulang dulu. Beko kemari juga. Manfaatkan waktu tu, duduk solat sunnah. Yang bisa kita lakukan banyak solat sunnah yang bisa kita karajuan. Solat sunnah sudah maghrib. Kemudian solat sunnah awal bin 6 rakaat. Antara maghrib dan isya. Kemudian salat sunnah lainnya. Kalau anda tilawatil Al-Quran, kalau anda baca Al-Quran awak mendengar kawan baca. Kalau anda pandainya do je do ingin bakilah je anda tak pandai lupa kami baca Al-Quran. Awak ada pandai ngaji do. Anda usahlah suruh saya kawan baca. Suruh kawan baca, tolong baca Al-Quran tu lah. Inyo dapat pahala, awak dapat pahala, dapat rahmat. Wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengarkan. Itu salah satu, makanya khutbah itu didengar. Nya kadang-kadang kati ketubahnya kan mota juga guys. Menggagap lu tak? Menggagap tahu Pak? Menggagap tu mohon maaf memang enggak kental yo kampung, bahasa kampung itu. Menjadi otak gitu kan. Kadang handphonenya buka kan. Khatib sedang khutbah itu. Tidak boleh. Itu lagwa itu, perbuatan sia-sia, rusak Jumat itu. Jadi oleh sebab itu sangat penting sekali. Makanya dengarkan. Wa ansit, diam. Di bacaan Al-Quran di kawan tu. Kalau awak dengar, awak diam, awak simaan bacaannya tu,
maka Allah berikan rahmatnya, la'allakum turhamun. Kan luar biasa tak? Kalau tidak bisa baca Al-Quran, itu sesudah itu beko orang azan isya itu. Beko siap bisa baru pulang. Itu caranya. Jadi tidak usah terkaja-kaja awak pulang. Di rumah paling-paling nonton, main cucu itu kan. Anda golek-golek sebentar itu kan. Aku tak kalau, sebab golek. Mulai bakal badan latih lo. Jadi sebaiknya manfaatkan dulu masa ibadah tersebut. Karena umur itu nanti akan dihisab, akan disaksikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah Allah mudahkan jalan menuju surga baginya. Hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menuju, siapa yang berjalan ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kan luar biasa itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya agar umur kita ini tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena umur awak akan dihisab Bapak Ibu. Bara umur awak sampai awak meninggal bara 60, 50, 70. Mati muda awak tetap juga dihisab. Kalau Allah balik dan berakal. Makanya nak muda-muda tu awak lama lepas. Tak ada cerita lama. Kalau yang meninggal tu tak ada cerita lama tu. Kapan wa mata dari nafsun bi ayyin ardin tamut, kita akan meninggal, itu rahasia Allah. Kadang lagai lama sakit, cucu mati dulu tanpa sebab. Kenapa? Itu namanya ajal. Makanya umur. Jadi ada beberapa ada 4 kalau tidak salah itu. Nanti di hari kiamat tidak akan bergeser kaki seseorang hamba itu sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satunya an umrihi, umur. Hati-hati umur awak. Ya, bayangkan sajalah. Solat paling kuat bara, paling lama solat awak bara mini. Solat hebat lah, ada 5 minit. 7 minit. Ada yang kurang, ada yang lebih. Enggak salah. 5 minit atau 7 minit. Salat yang fardu sehari semalam 5. Kalau 5 kali 5 kan 25. 25 minit sehari semalam bara disiapkan di Allah. 24 jam. 24 jam kurang 25 minit. Itulah waktu ibadah tu yang fardu. Akan rugi awak tu. Bara lamonyo waktu kalau dikalkulasikan kayak gitu, untuk makan, untuk bayalan, untuk lalu. Kalau menurut orang kesehatan bara tu lalu tu sehari itu 8 jam. 8 jam dah. Ibadah 5 minit, 25 minit. Jadi makanya kalau calik Bapak Ibu dibuka orang-orang soleh, salafus soleh dulu, para guru-guru, buya-buya, syekh-syekh dulu, luar biasa. Awak sedang lalu, lu zikir je, la ilaha illallah, la ilaha. Itu mengisi waktu tu, illallah. Ya, tidak apa-apa. Rasul tu cepat tidur. Siap isya tu kalau tidak ada umat yang bertanya di masjid, Rasul pulang tidur. Tapi cepat tidur, cepat bangun. Awak kan capek lalu kan lembek jago. Lawa jago ndak ya doh. Lawa busa-busa lo kadang oleh orang rumah gitu. Ya, orang azan tu Rasul ndak bangun sepertiga malam itu. Itu ndak tidur lagi itu. Aku masih takana dosen aku menyampaikan di pasca dulu, almarhum Profesor Sirajuddin. Jam 2, jam 3 itu belum bangun, tahajud, baca Al-Quran, belum ndak tidur lagi sampai subuh, sampai pagi rajo. Pak Syirat, luar biasa. Beliau kan meninggalkan dalam keadaan puasa itu. Itu hebatnya. Jadi awak isi ibadah diri awak. Lihat ungku-ungku awak dulu, inyi-inyi dulu, luar biasa. Rata-rata itu beliau punya amalan-amalan tersendiri. Awak kan kadang-kadang amalan kan ala kadarnya saja. Siap sholat, ya sudah beres.
Tapi orang-orang dulu itu malam dihiasi selalu. Kalau naik ke kampung-kampung itu, daerah-daerah itu selalu itu terdengar zikir-zikir yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena itu mengisi waktu umur kita. Nah, mari umur kita akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Nah, tentu kita yang akan mengisinya dengan sebaik-baiknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, isi terus zikir. Nah, gitu. Qalbu kita. Jadi zikir itu adalah hati kita ini selalu kontak kepada Allah. Dan itu tidak boleh indah. Nah, ada namanya dalam ilmu tauhid itu zikir khafi, zikir tersembunyi. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu. Siapa Tuhan awak? Allah kan? Nah, sebutlah Allah di dalam dirimu. Itu kan larang itu. Sebut Allah di dalam diri awak, berarti itu tidak berbunyi, tidak bersuara. Nah, itulah menyebut Allah dengan sir di dalam diri. Kalau di dalam hadis kitab-kitab tentang zikir itu, khairul zikir, sebaik-baik zikir al-khafi, zikir khafi. Ibu sedang duduk, duduk biasa saja, mulut biasa, tetapi qalbu kontak ke Allah. Nah, itu zikir khafi namanya. Bapak sedang menyanda gitu kan, sedang mikirkan sesuatu, qalbu kontak. Nah, qalbu kontak. Jadi makanya antara pemahaman orang syariat, pandangan syariat dengan pandangan hakikat itu tidak sama, berbeda. Nah, itu ceritanya antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nah, itu luar biasa itu. Kalau Nabi Musa itu kan syariat. Nah, kalau Khidir itu kan tauhid ma'rifatnya jauh. Khidir, ambo ingin ikut, ingin berguru, tidak salah, tidak akan kuat nanti, tidak akan sabar, tidak ada. Adik gigih kan, boleh, tapi dengan catatan tidak boleh banyak ulah, gitu. Jangan banyak komen kalau kecil orang kini, jangan banyak cerita, ayolah, jalan kan seperti itu riwayatnya. Dalam perjalanan naik kate kapal, hampir tiba di Semarang, kapalnya rusak. Sarancak tu kapal tu hanya berabrik tu. Ya kan tak mungkin. Kalau dalam Makkah kan tak masuk tu dah. Kenapa dirusak? Ini kan perbuatan tak baik. Wah, ya kan kamu enggak akan sabar gitu. Itu enggak pandangan syariat itu, Ibu. Ada anak kete nyebunuh. Ada rumah yang hampir roboh udah rusak diperbaiki. Ternyata pandangan itu pandangan hakikat. Nah, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya dilatih diri kita, qalbu kita selalu kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sama-sama selalu istiqomah datang ke majelis ilmu, karena langkah kaki kita itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Boleh. Yang ketiga, ya kalau tidak itu lanjut aja. Yang ketiga, yang hadir ke majelis ilmu, wirid pengajian, kalau masuk ketua kita ya Pak. Oleh masih lo. Dikirain kok dibongkar bisa doang. Enggak ada titit awak. Yang hadir selalu ke majelis ilmu, Allah berikan ketenangan, kenyamanan, Allah berikan rahmat, malaikat mendoakannya, dan dia disebut, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang lainnya. Nah, itu luar biasa itu. Wa majtama'a qaumun, tiadalah suatu kaum yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumahku, di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yang disampaikan, wa yatadarusanahum, dan tadarus itu mentadaburi, menguraikan, memahamkan ayat-ayat Allah itu yang disampaikan itu. Apa balasan dari Allah? Illa
kecuali Allah berikan nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan ke dalam dirinya. Lai tanang hadir ke masjid bu, lai buktinya lama kuat-kuat. Kalau ada yang lalu tu tenang tu. Benar Bapak Ibu, benar itu. Kenapa seperti itu? Biasanya yang bisa lalu tu kalau kondisi awak tenang, sakinah. Cobalah sampai jam 1, jam 2, jam 3 bolak balik suuk, balik kida, balik siko, mani lantang. Dak nemu lalu metu. Batu pengana nak tenang. Banyak dipikir. Boleh kalau caleg kalah lo. Contoh kayak gitu tu. Oh ndak kena mau lalu tu doh. Utang masalah di pinggang. Maka menanglah caleg tu. Kok kau jadi caleg menang. Kalau ndak ada usaha. Tapi awak mah tahu Pak gitu kan. Ayo usaha dan ikhtiar. Kenapa seperti itu? Banyak orang ingin tenang tu kadang minum apa tu? Narkoba. Ubek nyamuk weh. Itu dah tenang semua mati itu mah. Ingin tenang pai ke barbar, tampe diskotik. Ingin apa tuh? Ada minuman hal-hal yang terlarang. Ingin apa tuh? Ingin tenang. Makanya versi di dalam agama kita Islam Allah telah siapkan. Bahas supaya tenang tuh datang wirid. Datang ke rumah saji. Saya lihat besok kalau selesai masjid gua, luar biasa itu. Masya Allah. Ambo camel lo saya lihat ibu, ledak pai lalu semua di go. Ketenangan. Apalagi kalau hari Jumat, alun mulai ketik ketubarannya lah bakaruh di belakang tu. Kurang kamai kau tagak langsung. Nyopusi sistemnya. Bayang lah. Jadi ketenangan. Itu janji Allah. Jadi kalau ingin tenang, datangi majlis ilmu. Biar di masjid, di musola, majlis taklim. Ibu-ibu ada majlis taklim sekarang? Tuh. Hadir taruh. Baik masjid ataupun kelurahan. Kemudian termasuk wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan rahmat yang luar biasa. Kan hebat itu. Awak kalau hadir di majelis ilmu, di majelis taklim, di wirid itu biasa ndak basobok jo kawan basobok. Panik awak di rumah kadang-kadang basobok jo kawan hilang panik itu. Kau tiba di rumah panik dah lihat kan. Namun Allah memberikan rahmat kepada kita. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk hamba-hamba yang hadir di majlis ilmu. Maka luar biasa itu. Malaikat kok nyampang Bapak Ibu. Andaikan ditakdirkan Allah, malaikat tu bertubuh kasar. Bertubuh kasar sama Jawa. Oi, kau sampi masa jigo kemah. Malaikat itu kau. Sayang tak nampak doa tu. Andaikan. Begitu. Bahkan di dalam hadis yang lain disampaikan, tak kala hari Jumat itu apabila imam telah datang, khatib telah datang, hadaral malaikah, malaikat pun hadir. Coba bayangkan itu. Malaikat pun hadir. Untuk anyo hadir tu yastamiuna zikrah, untuk mandanga yang disampaikan dek khatib. Luar biasa. Malaikat saja ikut mandangah yang disampaikan dek khatib. Ikut awak di rumah saji pai lalu maksudnya. Ndak ada kata untuk ibadah, kan rugi sangat awak. Jadi makanya penting juga ilmu itu gunanya awak datang wirid, mendanga-danga kajian supaya bertambah pengetahuan kita. Gitu. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kamu kalau tidak mengaji, kamu nangah. Tidak ada mau wirid, mau pai wirid dah. Pai mendanga. Gitu.
Kalau kawan awak yang tampil gini kok, awak dibalik tonggak atau siap wirid baru bersebut jinyo. Kau ndak grogi dia nyoba. Ini buya masnya. Di mata dia duduk. Nah, coba. Harus seperti itu, Bapak Ibu. Talingo awak nanti akan menjadi saksi. Tapi kan dadak dalam nyanyi apa itu? Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Di suatu masa Anda akan ditanya. Ibu ya, nyanyi awak dulu tuh, zaman-zaman dulu. Dek ulang-ulang, lain tak ada awak. Jadi sadonya kau menjadi saksi. Tidak bisa awak menghilak. Akan diperhitungkan nantinya. Bahkan hati juga, hati awak tu inna sam'a dalam Al-Isra, Bani Israel. Sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad. Lalu di sana bahasanya fuad, hati. Dalam suatu ketika yang lain ada qulub, hati juga itu. Tapi kalau dalam ilmu tauhid, fuad itu lebih halus daripada hati. Nanti yang lebih halusnya sir. Itu kajian tarikat, kajian tauhidnya itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Gitu. Itu nanti kullu. Tiap-tiap itu kasadualahe kana anhu mas'ula. Mas'ul, soal, akan disoal, akan dihisab, ditanya. Wih, luar biasa. Asa hati awak tu yang awak anuan. Makanya sentral, sangat luar biasa. Bapak Ibu, mari. Jadi tidak usah terlalu banyak mikir-mikir tetangga, gitu kan. Tetangga ini mau iri, dengki, macam-macam. Tidak usah lah. Itu membuat awak rusak tu. Awak rusak tu. Tak nemu lalu awak dibuat itu tu. Tetangga beli oto, beli Honda gitu. Tetangga bertambah bini cewek. Apa dia salah? Tak urusan awak itu tu. Nya mampu dia lahnya. Ketiga bini ampe, bini kan mulia, sebenarnya mulia dalam agama kan mulia. Sampai ampe mah gitu. Ampe 3. Itu. Iya. Jadi tidak usah dipikirkan. Kini awak saja. Lakukan kebaikan-kebaikan. Tuh, fastabiqul khairat sudah dibuat oleh panitia pengurus kita. Iya, iya, Pak. Jangan payah anak, Pak. Saya 3 kali ada pertanyaan. Iya, Pak. Ada keraguan begitu. Iya, Pak. Karena apa yang selama itu kan terjadi pada. Iya. Artinya aku rayuaji waktu bukan ini. Iya. Itu hari Rabu. Kamis. Sebenarnya duduknya di mana pun sana. Ya. Bukankah sabananya setiap ukuk itu tanggal 9 Zulhijjah. Berarti rayuannya tanggal 10. Apa hilal hisabnya yang dipokan? Yang kini yang dipersoalkan kan hilal hisabnya. Yo. Sementara kalau menurut aponya, kalau menurut Assalamualaikum tahu Ya. bahwa ukuk di Arafah tanggal 9, besok tanggal 10. Iya. Berarti patokannya Arafah. Kalau para Arafah cie yang di Makkah dan lain. Iya. Bapak di pemerintah ini hari kami yo rayuannya. Bapak pemahaman yang sebenarnya. Masya Allah. Terima kasih Pak. Udah Pak, makasih Pak. Kita membantu menjawab sesuai dengan pengetahuan kita saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang penting kita ibadah saja sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Pertama sekali ikhtilaf itu biasa, perbedaan pendapat itu biasa. Pahami itu dulu. Ini tujuan kita supaya kita tidak berlarut-larut di sana. Nah, kalau memang ada perbedaan, mana yang kita pahami, kita yakini, lakukan itu tanpa mengobrak-abrik pemahaman orang lain. Satu, insya Allah mandor, insya Allah mandor. Yang kedua, dalam penentuan kita kan ada 2 metode, ada hisab, ada ru'yatul hilal, gitu. Dan itu masing-masing negara akan berbeda nantinya. Kalau dilihat puasa Arafah itu harus 9 Zulhijjah. Itu dulu. Puasa Arafah 9 Zulhijjah. Pahami sedikit bahasa itu dulu. Puasa Arafah harus 9 Zulhijjah. Karena tanggal 10-nya hala rayo. Kemudian selanjutnya
puasa Arafah itu bisa bertepatan dengan orang wukuf di Arafah, bisa tidak. Hati-hati, tolong pahami bahasanya, dan di YouTube tolong jangan diputus-putus video saya nantinya. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah bisa bertepatan dengan orang wukuf di Arafah, bisa tidak. Mangkok seperti itu. Kita lihat syariat atau perintah Idul Adha, puasa Arafah lebih dahulu daripada ibadah haji. Syariat puasa Arafah lebih dahulu dari perintah ibadah haji. Pahami itu dulu. Idul Adha disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Syariat ibadah haji pada tahun ke-6. Rasul melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10. Kan beda tuh. Mangkok seperti itu bisa bertepatan dengan orang wukuf di Arafah, bisa tidak. Contoh, kalau tidak salah, entah tidak, kalau tidak salah, 2000 barak kopit. Ledo orangnya haji. Tidak, ledo wukuf. Tidak ada. Puasa Arafah tetap ada. Jatuh tanggal 9 Zulhijjah. Tidak ada orang wukuf kan? Boleh tak puasa Arafah? Boleh. Ya Bu ya? Pahami itu dulu. Tidak, awak memberikan pencerahan terhadap umat saja, supaya tidak boleh larui gitu kan. Jadi kita berharap jangan memunculkan ego masing-masing, dan jangan menyalahkan. Kalau memang sudah paham, kita lakukan saja gitu. Kalau seandainya memang dalam pemahaman kita itu jatuhnya pada hari Selasa, berarti hari Rabu sudah Idul Adha. Kalau belum, mungkin hari Rabu baru kita, pemahaman kita yang kita yakini menurut dari guru ataupun ru'yatul hilal kita, maka hari Kamis kita Idul Adha. Nah, tapi kita menyampaikan yang sedikit itu saja tadi. Puasa Arafah kuncinya 9 Zulhijjah. Zulhijjah kok setiap tahun pasti ada. Haji kok belum tentu setiap tahun ada. Orang wukuf kok belum tentu ada setiap tahun. Bukti yang kebetang, ya kan? Atau di Mesir, di Arab, Raja Salman, Raja Arab Saudi menyampaikan kondisi darurat. Maka untuk tahun ini atau 2 tahun ini, 3 tahun ini tiadakan untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Berarti tidak ada itu orang wukuf di Arafah. Namun puasa Arafah tetap ada dan jatuh 9 Zulhijjah. Nah, kalau awak yakin 9 Zulhijjah itu hari Selasa, sanakan. Kalau ya ambo yakin betang hari Selasa, Pak. Makanya hari Rabu mau sholat. Kebetulan pas lo diminta sama jemaah kita untuk khutbah hari Rabu itu. Nah, gitu kan. Ya Pak ya. Nah, kita memperjernih saja supaya umat tidak bimbang. Arafah, puasa Arafah 9 Zulhijjah. Nanti puasa Arafah itu bisa bertepatan dengan orang wukuf, bisa tidak. Nah, itu kuncinya. Oh, orang tidak ada wukuf dah. Apa kau tidak ada puasa Arafah? Ada. Laksanakan. Kalaulah tiba 9 Zulhijjah, puasa. Itu cara cerdas dalam ibadah namanya. Jadi awak ndak pusing lo mikir orang beda-beda tuh, beda seorang soalnya. Awak yakin risiko. Gitu. Ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Iya Pak. Ya. Ya. Jadi pertanyaan saya,
9 Zulhijjah itu gimana dapatkan menurut hisab kah atau menurut ruqyah? Begitu. Kedua-duanya bisa. Buktinya dipakai. Karena Nabi juga seperti itu. Jadi ada kan ilmu astronomi itu yang membahas tentang itu. Kalau dulu ahlinya Pak Dr. Rondos Haji Nurman Nur, mungkin Bapak Ibu tahu. Dosen saya pernah belajar ilmu falak dengan beliau. Dan saya pernah ikut mengukur beberapa masjid dan musola di Kota Padang ini. Ada yang cocok, ada yang tidak arah kiblatnya gitu kan. Dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Dr. Firdaus Ahen, ya, ahli falaknya beliau. Itu memang kedua-duanya terpakai. Dan kedua-duanya punya dalil tersendiri. Punya ketentuan tersendiri. Nah, kalau zaman Nabi dan Rasul alat teropong itu kan tidak ada. Nah, sekarang kan sudah ada. Nah, jadi ada dengan hisab, ada dengan ru'yatul hilal. Nah, dan itu kedua-duanya terpakai kalau dalam pemakaian ilmu perbintangan dan bulan. Jadi gini ya. Ya. Kalau kita memakai kedua-duanya, Ya. jadi kedua-duanya terpakai. Ya. Jadi maksudnya begini, kalau kedua-duanya dipakai, tapi kita mau pedoman yang dua itu, kadang tidak orang tuh tidak, artinya kedua-dua itu tidak sama ya. Ya. Nah, nanti hasilnya tidak sama mengapa gitu. Oh gitu. Jadi kita kan untuk kita mendaftar dua. Ya. Berarti kalau dia mendaftar dua, hasilnya satu. Ya. Mengapa hasilnya dua? Ya tapi sama apa itu? Jadi maksud kedua-duanya terpakai itu dalam kedisiplinan keilmuan untuk penetapan kalender Hijriah itu terpakai keduanya. Sekarang kita mana yang akan kita pilih dalam pengamalan kita. Nah, itu yang penting. Kalau di dalam kita faham memakai ru'yatul hilal, ya amalkan itu. Berarti kan sebenarnya kalau dengan mata kepala kan memang, makanya teknologi sekarang sudah canggih gitu kan. Tapi kalau saya kata memakai hisab, ya silakan amalkan itu, boleh, tidak ada masalah. Kedua-duanya terpakai itu dalam artian kedisiplinan keilmuan, dan itu buktinya sampai sekarang masih dilakukan. Oh, Bapak Ibu, yang bumi ini kan bulat ya, bulat bumi ini. Jadi tak kalah menghadap kepada matahari itu tidak sama. Antara kutub utara dengan kutub selatan tidak sama itu. Dengan Arab, awak beda jauh Arab Saudi berapa? 4 jam. Jakarta 4 jam. Kalau awak ada? Tidak sama itu. Pasti ada cepat, ada lambatnya gitu kan. Jadi, dan contoh saja matahari tabi. Puncak itulah karena matahari itu. Itu yang foto lalu itu doang. Jadi dalam penetapan itu semuanya berdasarkan kedisiplinan keilmuan, dan beliau seluruhnya menetapkan itu. Beliau adalah pakar astronomi dan pakar ilmu agama, ilmu hadis, ilmu Al-Quran. Soal yang sepengetahuan namo Bapak Ibu, yang beliau duduk di sana di lembaga-lembaga itu bukan orang-orang sembarangan, tetapi sudah memiliki keilmuan. Dan orang yang bersaksi itu nanti akan disumpah, dan sebelum itu sholat dulu, istikharah itu mohon petunjuk ke siapa? Ke Allah. Panjang perjalanan itu Bapak Ibu. Nah, makanya saya tidak berani menyatakan kedua-duanya salah. Kedua-duanya benar, terpakai dalam kedisiplinan keilmuan. Kini tergantung yang awak ikuian. Nah, itu gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dia, iya Bu. Ya. Ya. Jadi kan karena tadi Ustaz bilang matahari ya. Kalau begitu, kalau Bapak berulang sana, pasti tidak sama seluruh dunia. Ya. Pasti tidak sama. Tidak sama. Jadi kapan saja tidak sama dia apa nih? Kapan saja kan nanti untuk apa? Untuk bulan Zulhijjah sama. Pasti tidak sama gitu. Kalau berasal itu kan. Jadi ini pemikiran saya ya. Coba jelaskan. Ya.
Jadi itu makanya di dalam penetapan itu kan sudah ada standar-standarnya. Jadi sudah ada standar-standar ketentuan-ketentuannya berapa derajat. Nah, kalau yang kemarin itu 3 derajat, berapa derajat itu ketentuannya itu. Ini ada ketentuan-ketentuan yang disampaikannya. Jadi kalau memang sudah dikeluarkan, contoh kan untuk tahun ini sekian derajat gitu kan. Ya memang berarti itu sudah diikuti semuanya. Dan nanti kalau lembaga, kalau awak di Indonesia lembaga awak kan MUI, itu sebenarnya Majelis Ulama Indonesia. Itu sebenarnya tuh. Dan harus berkiblat ke sana. Kalau seandainya kita mengikuti aturan yang ada di orang-orang Kemenak itu. Nah, kalau seandainya memang kita mengikuti dari sekarang kan ada Muhammadiyah sudah punya metode pula gitu kan, yang memakai apa? Itu. Jadi ikuti dan setahun ke depan sudah bisa ditetapkan. Contoh untuk puasa nan kadatang itu sudah bisa dibuat hari ini. Itu aja pakai. Nah itu. Itu kan sudah pasti gitu. Iya. Itu aja pakai. Nah, ada yang lagi. menurut awak. Juga Menteri Agama. Iya, gitu. Nah coba itu memang benar. Iya. Jadi makanya kalau memang kita paham di sini, ini yang kita pakai. Tapi kita gadangan dan diawak, tapi biarkan orang lain. Nah, kita ini masalah ada masalah purwa, ada masalah usul, Bapak. Purwa itu artinya cabang. Dalam penetapan-penetapan itu adalah cabang. Kalau masalah usul itu tidak boleh beda. Allah itu 3, 2, 1, 2, 1, 2 baru masalah gitu. Salat subuh itu 2 rakaat enggak, 2 setengah gitu kan. Baru masalah. Itu masalah-masalah usul dan purwa. Dan ikhtilaf itu sampai akhir zaman pasti ada. Dari dulunya. Itu ijtima' para ulama dalam menyampaikan. Ya Pak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita istiqomah selalu hadir di majelis ilmu, kita ramaikan masjid kita. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi